Bab 262, Platform. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Menempa tubuh saya di aliran cair selama beberapa hari terakhir adalah pilihan yang tepat. Sekarang saya bisa memusatkan sekitar 80% aether ke lengan saya dan memfokuskan hingga 30% aether ke kaki saya. Meski begitu, kendali saya yang lebih tinggi atas aether membuat pendakian kembali ke puncak tebing menjadi sangat mudah. Saya tergoda untuk tinggal lebih lama di sungai yang berapi-api itu, meskipun menyiksa. Menggunakan aliran air yang meleleh adalah cara yang jauh lebih cepat untuk menempa lorong aether saya, tetapi saya beruntung menemukan kristal aether sebesar itu di dekatnya. Tampaknya, saya tidak akan bisa membuat perbaikan drastis dalam waktu singkat. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan sebelum melewati gerbang teleportasi. Pertama, saya mencari sumber air tawar. Saya tahu pasti ada satu di dekatnya karena saya secara tidak sengaja berhasil menggali urat tipis air di dalam gua sambil mencari kristal aether. Bahkan jika saya tidak perlu minum air sebanyak sekarang, jika saya tidak menemukannya, saya harus melakukan perjalanan kembali ke wilayah hewan pengerat raksasa. Menemukannya, Regis berteriak beberapa puluh meter di depan. Bagus. Tanah yang gelap berubah menjadi padang rumput biru yang subur sekali lagi saat aku mencapai kolam air yang berkilauan. Tanpa membuang waktu, saya meneguk air dan mengisi kembali kantong saya sebelum menanggalkan pakaian dan melompat masuk. Tubuhku menggigil karena sentuhan air yang dingin di kulitku, tetapi sensasinya menyenangkan. Setelah benar-benar membasuh diri, aku tidak bisa tidak mempelajari penampilanku sekali lagi. Sepasang mata yang menatap ke arahku di dalam air bersinar seperti dua bola kuning kemasan diwarnai dengan warna biru, bukti warna mataku yang dulu. Ikatan rambut gandum pucat menutupi wajahku, menekankan ekspresi serius yang kuucapkan saat aku menatap diriku sendiri. Saya masih terlihat seperti Arthur, tetapi saya terus mencari perbedaan kecil untuk membuktikan sebaliknya. Pada akhirnya, hanya ketidakpuasan saya sehingga sifat paling jelas yang saya dapatkan dari ibu dan ayah saya sekarang hilang. Berhenti berpikir seperti itu. Kamu harus berterima kasih kepada Sylvie kamu masih hidup, aku menegur diriku sendiri. Apakah kamu sudah selesai memeriksa dirimu sendiri? Regis menimpali. Saat berbalik, aku menatapnya dengan tatapan tajam, mengejutkannya. Mudah, itu adalah lelucon, rekanku bergumam. Aku menghela nafas. Aku tahu. Setelah keluar dari air, aku mengenakan semuanya kecuali baju besi kulit dan jubah teal. Saya ingin menyesuaikan diri dengan perubahan tubuh saya setelah temper di sungai cair. Untuk melakukan itu, saya perlu melihat dengan tepat apa yang mampu saya lakukan dan apa batasan saya. Tanpa karung tinju yang tepat di bidang biru dan putih ini, saya harus menghantam udara dan kadang-kadang ke tanah, tetapi saya bisa memahami seberapa banyak saya telah meningkat. Terlepas dari kenyataan bahwa Regis menggunakan ether saya sendiri sebagai bahan bakar untuk melepaskan formulir gauntlet, saya tidak dapat menduplikasi efek itu bahkan setelah memasukkan semua 80% aether saya ke tangan kanan saya. Aku lebih kuat, lebih tangguh, dan sifat regeneratifnya ditingkatkan dengan begitu banyak aether yang menyatu di satu tempat, tetapi ketika aku meninju ke tanah, hasilnya tidak seburuk yang kuharapkan. Namun, karena saya dapat lebih bebas mengontrol ether saya, Regis dan saya dapat menggunakan formulir gauntlet jauh lebih instan dan efektif. Namun, satu batasan krusial yang saya sadari adalah kecepatan aether berjalan di dalam diri saya. Entah itu karena bagian aether saya tidak sepenuhnya terbentuk, atau karena saya masih mencoba memperlakukan aether seolah-olah itu mana, masih perlu beberapa detik konsentrasi untuk menyedot aether ke lokasi yang diinginkan di dalam tubuh saya. Saya masih memiliki jalan panjang sampai saya dapat menggunakan teknik lanjutan seperti langkah burst. Tetap saja, saya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Tubuh ini akan mampu menanggung beban langkah yang meledak dan banyak lagi. Sebelum kami kembali ke tempat gerbang teleportasi berdiri, saya mengeluarkan batu tembus pandang yang menahan Sylvie di dalamnya. Mari berharap aetherku cukup murni untukmu sekarang, Sylv, gumamku saat aku mendorong aether ke dalam batu. Selubung ungu menyelimuti batu itu karena saya merasa hampir semua aether saya terkuras dari inti saya. Kali ini, aku bisa merasakan lebih banyak lagi aetherku mencapai Sylvie, tetapi semuanya sama saja. Sementara saya menjadi lebih kuat, pada titik ini, saya menjatuhkan ember di kolam, bukan cangkir. Jalan saya masih panjang. Setelah inti saya terisi kembali, kami berjalan kembali ke gerbang teleportasi yang menjulang tinggi dan berdiri di depan portal yang bergelombang. Saya menoleh ke Regis. Siap. Dia mencemooh. Mari kita lihat potongan neraka segar apa yang menanti kita selanjutnya. Kami berdua melangkah masuk, keduanya bersemangat dan cemas tentang apa yang harus kami hadapi di sisi lain. Terlepas dari persiapan kami dan bahkan antisipasi untuk sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan aneh, kami masih terdiam saat cahaya putih terang akhirnya memberikan spektrum warna yang tenang. Meskipun memiliki akumulasi dua masa kehidupan di dua dunia yang berbeda, pikiran saya tidak bisa memahami apa yang saya lihat. Ya ini baru, gumam Regis saat kami berdua terus menatap kosong ke pemandangan di depan. Platform bercahaya seukuran rumah kecil tergeletak di udara, masing-masing memiliki warna yang berbeda dan semakin tinggi jaraknya.
Platform tersebut dihubungkan oleh satu set tangga bercahaya yang tampaknya terbuat dari bahan yang sama dengan platform itu sendiri. Langit itu sendiri, jika aku bisa menyebutnya demikian, berkilauan dalam warna ungu, membuat tempat ini terlihat seperti senantiasa dalam keadaan senja. Gerbang teleportasi yang kami lewati tampaknya satu arah karena di belakang kami hanya hamparan langit ungu yang berkilauan. Tidak ada matahari atau bulan, tidak ada sumber cahaya yang jelas atau bahkan cakrawala. Tidak ada apa-apa. Saya menjauh dari tepi platform tempat kami berdiri, tidak ingin mengetahui seberapa curamnya jika kami jatuh. Setidaknya hanya ada satu cara untuk pergi, kan? Aku berkata, berlutut untuk memeriksa platform tempat kami berdiri. Yang ini bersinar putih lembut dan halus saat disentuh. Regis memutar matanya. Oh. Aku berjalan dengan hati-hati menuju set tangga bercahaya menuju ke platform berikutnya, waspada terhadap jebakan. Syukurlah, saya berhasil mencapai tangga tanpa ada orang atau apapun yang mencoba membunuh saya. Menaiki tangga, saya mencapai platform berikutnya yang berpendar dalam berbagai warna merah. Setelah kami berdua bertukar pandangan waspada, aku menginjak peron. Segera, tangga di belakangku menghilang, memaksaku untuk berkomitmen penuh pada peron. Saat kedua kaki ditanam di lantai merah yang bersinar, seluruh platform mulai memanjang, membentang sekitar 4 kali lipat panjang aslinya. Lebih buruk lagi, saya merasakan sesuatu menarik di dalam diri saya, memaksa saya untuk tersandung dan hampir jatuh. Nafasku tersendat saat gumpalan aura ungu bocor dari kulitku. Bahkan saat saya menutup aether inti saya bisa merasakan aether melarikan diri, perlahan-lahan mengeringkan tubuh dan inti saya. Regis berada dalam kondisi yang lebih buruk saat dia jatuh ke lantai, seluruh wujudnya berkedip-kedip dan tumbuh semakin kecil setiap detik. Regis. Saya mengulurkan tangan dan meraihnya, membiarkan dia tenggelam ke tangan saya. Terima kasih, Regis berkomentar tanpa sedikit pun campuran sarkasme dan sikap merendahkan yang biasa. Sementara itu, saya tidak bisa membantu tetapi mulai panik karena semakin banyak aether yang disedot keluar dari inti saya dan bocor dari permukaan tubuh saya. Aku mulai dengan tergesa-gesa menyeberang ke sisi lain dari platform tempat tangga ke tingkat berikutnya telah menunggu. Namun, tingkat bawah aether saya disedot dari saya meningkat semakin dekat saya. Berpikir di atas kakiku, aku mulai memusatkan perhatian pada lengan kananku. Dengan semua aether saya bergabung di satu tempat, saya hanya bisa merasakan aether bocor dari lengan kanan saya. Lebih baik daripada tidak sama sekali, kurasa. Saya hampir sampai di tangga sekarang tetapi naluri saya menyuruh saya untuk mencoba dan mengatasi ini. Pintu keluarnya ada di sana, temanku mengirim, suaranya yang prihatin bergema di kepalaku. Aku tahu, kataku dengan gigi terkatup saat aku menghentikan langkahku. Daripada panik pada sensasi aether yang lepas dari genggaman saya menggunakan setiap ons konsentrasi untuk mempersempit aether dari seluruh lengan saya ke tangan saya, lalu ke tengah telapak tangan saya sampai saya dapat merasakan aether akan meledak. Saat itulah saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Seolah bagian ether saya menyebar dan naik ke permukaan kulit saya. Lapisan ungu menempel erat di telapak tangan kananku sementara tanda seperti rune menjulur ke jariku seperti sarung tangan yang terbuat dari ether. Tiba-tiba, tangan saya mulai terasa panas. Arthur, kau akan menghancurkan tanganmu kalau terus begini. Regis menangis, panik. Tahan, aku akan menyerap sebagian aethermu. Petik 1. Tidak, jangan. Aku mengerang. Saya membiarkan anomali apapun yang terjadi dalam platform ini membantu saya mengalirkan aether yang menyatu di tengah telapak tangan saya. Lebih baik lagi, saya membiarkannya membantu memandu saluran saya. Membiarkan raungan untuk mengatasi rasa sakit yang menggerogoti tanganku, aku mendorong. Suara gendang yang dalam bergema, diikuti semburan api ungu yang menghancurkan dari tengah telapak tanganku. Saya menggenggam lengan kanan saya dengan tangan kiri saya untuk membantu menstabilkan dan menjaga lengan saya agar tidak terlepas dari soketnya. Bunyi suaraku sendiri tersapu dari ledakan yang memekakkan telinga saat aku berjuang untuk tetap sadar. Telingaku berdenging dan sebagian besar platform merah yang tadinya sepertinya tidak bisa dihancurkan sampai sekarang telah dilenyapkan. Aku berlutut dan memeluk tangan kananku. Semua jari saya patah dan bengkok karena benturan dan seluruh lengan kanan saya patah. Dan tanpa sedikit pun ether tersisa di tubuh saya sudah bisa merasakan tubuh saya berbalik melawan saya. Arthur. Petik 2. **** Anda membaca di https://2-readreadnovelfullonline.com****. Aku melihat Regis yang kabur meneriakkan namaku sebelum menembak ke dadaku. Hampir seketika, saya bisa merasakan Regis menyuntikkan aethernya sendiri ke dalam inti saya, memberi saya sebagian besar dari apa yang telah dia kumpulkan sejak terwujud. Kekuatan mengalir melalui saya sekali lagi, saya terhuyung-huyung dari platform merah dan menaiki tangga menggunakan tangan dan kaki saya. Regis, kamu baik-baik saja? Aku bertanya, suaraku tercampur khawatir. Regis tetap berada di dalam diriku, dan aku bisa merasakan dia masih hidup tetapi dia tetap diam. Akhirnya, rekan saya bergerak dan mengerang. Kamu benar-benar masokis sialan, dia menggerutu lemah. Kami berdua menatap platform oranye bercahaya di depan kami. Regis tidak lebih besar dari ukuran telapak tanganku sekarang setelah memberiku sebagian besar aethernya.
Yang lebih buruk adalah kami tidak bisa tinggal di tangga apung tanpa batas waktu. Setelah beberapa saat, tangga tempat kami berada mulai bergetar sebelum akhirnya hilang. Akhirnya, kami dipaksa ke tangga terakhir sebelum peron, lenganku masih patah. Ingat, aku tidak bisa menggunakan formulir Gauntlet sekarang, Regis memperingatkan, melayang tepat di atas bahuku. Aku tahu. Dan apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menggunakan apapun yang kamu gunakan pada platform terakhir itu? Maksudku, apa sih yang kamu pikirkan? Petik 2. Aku sudah bilang, saya perlu mempertaruhkan hidup saya jika saya ingin memiliki kesempatan melawan Asura, kataku. Meskipun saya cedera dan nyaris cedera, saya berhasil. Saya bisa merasakan perubahan dalam tubuh saya dan kemungkinan apa yang dapat saya lakukan setelah saya cukup kuat untuk mengatasinya. Tapi Anda harus mengakui, hasilnya sepadan. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati melakukan teknik kentut naga itu. Dia berteriak sebelum menghela nafas. Baik, itu sangat keren. Jangan lakukan itu lagi sampai kita berada di tempat yang aman, ya. Petik 2. Itu adalah risiko yang diperhitungkan. Tapi saya setuju, jawab saya sebelum melangkah ke platform oranye. Segera setelah kakiku menyentuh lantai, seluruh platform mulai bersinar lebih terang dan mulai berdenyut pelan sementara tangga menuju platform berikutnya ditarik. Itu tidak terjadi di peron terakhir, kata Regis dengan muram, melihat ke tangga. Namun, bahkan ketika Regis sedang berbicara, saya merasakan sesuatu dan menggerakkan tubuh saya sesuai dengan itu. Saya berputar dengan kaki depan saya, berputar ke kanan dan meraih ruang di depan saya dengan tangan kiri saya. Sedikit tusukan di pipiku memberitahuku bahwa aku tidak bisa mengelak sepenuhnya tapi yang lebih mengejutkanku adalah kenyataan bahwa aku bisa bereaksi terhadap makhluk humanoid yang telah menyerangku sama sekali. Selain dari fakta bahwa itu sangat cepat, sepertinya itu tidak terlihat. Bahkan dengan fakta bahwa aku bisa melihat Aether dengan mataku, binatang itu hanya tampak seperti warna ungu samar-samar dengan 2 lengan berbilah dan 4 kaki. Regis, aku mengencangkan cengkeramanku di sekitar lengan binatang yang tajam itu saat dia berjuang untuk melepaskan diri. Hati-hati. Mata rekan saya membelalak melihat apa yang dia lihat dan sembunyikan di belakang saya. Dengan tangan kanan saya keluar dari komisi, saya mencoba melempar binatang itu dari peron tetapi menabrak dinding yang tidak terlihat. Menanamkan Aether ke lengan kiriku, aku menghunus belati dan menghantam makhluk humanoid di bawah dagunya dan memotong kepalanya. Seluruh platform berguncang karena benturan dan binatang tanpa kepala itu jatuh ke tanah tanpa jejak darah yang bocor dari lukanya. Begitu binatang itu mati, detail terbentuk di bawah selubung Aether yang menyamarkannya. Bagaimana kamu bisa melihat hal ini? Regis bertanya sambil melayang di atas apa yang hanya bisa digambarkan sebagai semacam centaur reptil. Aku menyentuh pipiku, menyeka butiran darah dari luka yang sudah sembuh. Aku tidak, aku hanya tahu dan bereaksi terhadapnya. Aku ingin tahu apakah itu karena tubuh barumu, Regis merenung. Saya tidak yakin. Saya tidak merasa seperti ini ketika saya pertama kali bangun dengan tubuh ini. Bahkan saat melawan Chimera dan kaki 1000, kurasa aku tidak akan bisa bereaksi secepat ini saat itu. Petik 2. Pikiranku berputar, mencoba memikirkan apa yang bisa berubah. Mungkin dengan menempa bagian Aether saya, Aether itu lebih menyesuaikan diri dengan tubuh saya secara internal, memperkuat saraf saya untuk meningkatkan persepsi dan refleks saya. Pemandangan centaur reptil yang memudar menjadi ketiadaan membuatku kembali ke kenyataan. Segera setelah itu, peron meredup ke warna biasanya dan tangga kembali ke keadaan semula, menghubungkan peron ini dengan yang lainnya. Regis memiringkan kepalanya. Saya kira, itu saja. Kami melintasi platform dengan hati-hati, memastikan tidak ada lagi ancaman yang tidak terlihat, tetapi setelah saya menganggapnya aman, kami berdua membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Setelah beberapa jam penyerapan Aether terkonsentrasi, saya kembali ke kesehatan penuh dan bahkan dapat memberi Regis beberapa Aether. Tubuh dan tanduknya masih setengah dari ukuran sebelumnya tapi dia setidaknya bisa menggunakan formulir Gauntlet sekali. Ayo pergi, kataku, menekuk dan membuka tangan kananku yang telah sembuh. Mencapai ujung peron, kami menaiki tangga, jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Platform ini bermandikan cahaya biru gelap dan ketika saya dengan hati-hati menyentuh lantai dengan kaki saya, daripada berdenyut seperti platform sebelumnya, ubin berkilauan, membagi seluruh area menjadi kotak yang lebih kecil, masing-masing rentang lengan saya. Oh, sama sekali tidak menyenangkan, kata Regis sinis, sambil melihat ke kotak. Sayang sekali kamu tidak bisa begitu saja mengapung di atas mereka seperti aku. Kau membuatnya terdengar seperti hidupmu tidak terikat dengan hidupku, aku membalas dengan seringai. Ekspresi Regis jatuh saat dia bergumam lemah, kami tidak tahu pasti. Jangan cari tahu, aku terkekeh sebelum fokus pada tugas yang ada. Aku merendahkan diri dan mengetuk ringan alun-alun di depan sambil mengawasi lebih banyak binatang tak terlihat yang menyelinap ke arahku. Tidak ada yang terjadi, tetapi ketika saya menempatkan kedua kaki di petak yang sama, seluruh platform bergetar sebelum tiba-tiba berputar 90 derajat. Tiba-tiba, saya berada di sisi kiri alun-alun daripada di sisi depan. Wah, gumam Regis. Dengan hati-hati aku melangkah ke alun-alun di sebelah kiriku, yang lebih dekat ke tangga menuju peron berikutnya. Namun,
Begitu kedua kaki ditanam, seluruh platform diputar sekali lagi, kali ini berlawanan arah jarum jam. Ini, teka-teki, kataku, menginjak kotak lain. Seperti kubus Rubik dua dimensi. Peron berbalik lagi berlawanan arah jarum jam, dan semakin aku mencoba mendekat ke tangga, semakin jauh aku dituntun. Menit dengan mudah berubah menjadi beberapa jam saat kami melangkah, gagal, dan menelusuri kembali langkah-langkah kami sebelum memulai lagi. Maju, kiri, depan, kanan, tidak, saya pikir itu kiri. Regis bergumam. Diam, kamu membuat ini lebih sulit, bentakku saat aku melompat melalui jalan yang diingat sampai kami hanya berjarak 3 kotak dari tangga. Saya menginjak alun-alun yang berdekatan dengan tempat saya berada kali ini, memutar saya searah jarum jam, tetapi gerakan setelah itu mengarah ke rute mati. Sialan, kutukku, menelusuri kembali jalanku beberapa langkah untuk berharap menemukan rute yang berbeda. Tidak bisakah kamu melompat sejauh ini? Regis bertanya, pandangannya beralih dari aku ke tangga. Saya menatap kosong pada rekan saya. Apakah itu diperbolehkan? Kamu bisa naik tangga dengan mudah dari sini, jawabnya. Dan secara umum, tangga selalu aman. Saya berpikir sejenak dan menyadari kami bisa terjebak di sini selama berjam-jam jika tidak berhari-hari di papan catur raksasa yang berputar ini. Menancapkan aeter ke kakiku, aku melompat. Jaraknya mudah untuk dihapus tetapi ketika saya menuruni tangga, tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di atas saya. Itu adalah keseluruhan platform. Mataku melebar saat seluruh platform biru terbalik, dan itu menabrak kepalaku. Tidak bisa berakhir begitu saja. Arthur, Regis menangis, jatuh di sampingku meskipun kemampuannya untuk terbang. Aku mengayunkan lenganku mati-matian ke udara, mencoba meraih sesuatu di kehampaan ungu ini. Aku mencoba mengumpulkan aeter sekali lagi di telapak tanganku tetapi tidak berhasil, aku tidak punya cukup uang untuk melancarkan serangan seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa kami lakukan saat kami terus jatuh dan platform itu semakin jauh dan semakin jauh, sampai menghilang dari pandangan.